Lalu dia juga mengobservasi mengenai kekayaan. Adalah baik untuk menikmati kebaikan dari kerja keras seseorang. Tetapi Tuhanlah yang memberi seseorang kekuatan untuk benar-benar menikmatinya. Situasi yang menyedihkan adalah di mana Tuhan memberikan seseorang kemampuan untuk memperolehnya kekayaan, tetapi orang itu tidak menikmati. Nah, ini adalah kesedihan sendiri. Kita melihat ada begitu banyak orang dengan berbagai cara halal dan non-halal memperoleh kekayaan, tetapi akhirnya toh mereka tidak dapat menikmatinya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan Kitab Pengkhotbah dengan tema pengamatan pengkhotbah pada bagian yang kedua dengan pembacaan dari Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semuanya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apabila perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara di dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya.
Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Pengkhotbah telah menjelaskan mengapa dia mencapai kesimpulan hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan belaka. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman pribadinya, yang kedua adalah berdasarkan pengamatan pribadinya. Dalam pasal 3 dan 4 kita melihat pengkhotbah, dalam hal ini Salomo, sudah membahas tujuan Tuhan yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketidakadilan dan penindasan manusia, kesia-siaan dari pekerjaan yang terampil dan orang yang egois. Meski begitu, dia menawarkan hikmat untuk hidup di bawah matahari. Yang terbaik adalah bersuka cita, berbuat baik, dan menikmati kebaikan pekerjaan seseorang, dan menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka yang ingin menyenangkan Dia, untuk menghargai nilai teman yang dapat membantu pekerjaan dan pada saat dibutuhkan. Dalam pasal 5 dan 6, pengkhotbah menawarkan lebih banyak hikmat saat dia terus berbagi kebijaksanaannya untuk hidup di bawah matahari. Mari kita perhatikan bagian yang pertama mengenai ibadah. Mengapa ibadah itu penting? Ingat, kemampuan menikmati kebaikan hasil kerja seseorang adalah anugerah Tuhan. Sangatlah penting agar kita menyenangkan Tuhan di dalam ibadah kita, karena ada penyembahan yang sia-sia, yakni sering sekali Tuhan Yesus juga menegur pada banyak orang di dalam perjanjian baru ketika ada orang yang datang beribadah namun hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada yang mengucap dengan mulutnya Tuhan, Tuhan, tetapi di dalam kelakuannya mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu, tidak semua ibadah dapat diterima oleh Tuhan. Cara menyembah kepada Tuhan yang pertama-tama dikatakan di dalam ayat 1a adalah bersikap tenang. Jagalah langkah saudara. Ketika seseorang menyembah di dalam ibadah, mereka harus memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Mereka harus berhati-hati dengan apa yang akan mereka katakan. Jadi tidak sembarangan bertingkah laku dan sembarangan berkata-kata. Mendekatlah untuk mendengar. Kita harus peduli dengan mempelajari apa yang telah Tuhan nyatakan. Sikap kita mestilah seperti Samuel ketika masih kecil, ketika dia masih muda, ketika dia menyangka bahwa yang memanggil dia Samuel itu adalah Imam Eli, maka Imam Eli mengajarkan apabila Tuhan memanggil namanya, Samuel harus menjawab begini, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Jadi kita juga diajarkan bagaimana kita dapat merespon Tuhan dengan menyediakan telinga kita, agar setiap diri kita membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kemudian juga kita belajar seperti jemaat di Berea. Mereka adalah jemaat yang sangat antusias menerima firman Tuhan. Dengan segala kesiapan hatinya mereka menerima kabar baik, sebagaimana yang diberitakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di dalam ibadah kita jangan mempersembahkan korban yang bodoh. Sekali lagi, tidak semua penyembahan yang manusia berikan kepada Tuhan itu dapat diterima oleh Tuhan. Ada ibadah yang semacam kekejian bagi Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menerimanya. Jangan terburu-buru dengan nazar ataupun dengan janji ataupun dengan komitmen. Hati-hati dengan ucapan kita. Ingatlah, sumpah Yefta yang bodoh. Kita tahu kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30-35, ketika Yefta selesai menghadapi Bani Amon dan dia bernazar kepada Tuhan, kalau dia bebas dari Bani Amon dan mengalami kemenangan dan kemudian dia pulang, maka ketika dia melihat apa yang ada di pintu rumah, untuk yang pertama kali dilihat itulah yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Itulah nazar Yefta yang bodoh, karena Tuhan tidak pernah menginginkan nazar yang seperti itu.
yang ceroboh, yang tidak memikirkan bakal yang keluar itu ternyata adalah anak perempuan satu-satunya yang dia miliki. Dan akhirnya dia menjadi menyesal sekali, tetapi dia tidak dapat menarik kembali lagi nasarnya itu. Padahal itu adalah korban yang Tuhan tidak terima, karena anak manusia dibakar hidup-hidup itu adalah korban kekejian bagi Tuhan. Itu adalah persembahan yang asing bagi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan korban yang seperti itu. Nah, jadi kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang sudah dilakukan oleh Yefta, yakni mempersembahkan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kemudian juga seperti janji Herodes yang bodoh, sebagaimana dikatakan di dalam Markus 6 ayat 23-26, ketika suatu saat Herodias menari dan menyenangkan hatinya, dia berjanji bahwa separuh dari kerajaannya akan diberikan, dan apa saja yang dikehendaki oleh hatinya akan diberikan kepada Herodias. Dan Herodias akhirnya menanyakan hal ini kepada ibunya, apa yang harus dia minta pada Herodes. Dan apa yang terjadi? Karena hasutan ibunya Herodias, maka Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Dan itulah yang terjadi. Bukankah ini adalah janji yang bodoh, janji yang ceroboh, dan yang Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang demikian? Pikirkan apa yang akan saudara katakan di dalam doa dan puji-pujian ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan. Apakah saudara mempertimbangkan janji atau komitmen yang sering sekali dibuat di hadapan Tuhan? Apakah saudara berniat untuk menyimpannya atau menepatinya? Pertahankanlah nazar yang saudara buat. Tuhan tidak senang kepada orang bodoh, seperti mereka yang bernazar dan tidak menepatinya. Oleh karena itu, lebih baik tidak bernazar, kemudian bernazar dan tidak membayarnya. Janganlah membiarkan mulut menyebabkan kita berdosa. Mengapa membuat Tuhan marah dan menghancurkan pekerjaan tangan sendiri? Banyak kata-kata kita mengarah kepada kesia-siaan dan dosa. Marilah kita berhati-hati sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita jangan mengeluarkan hal-hal yang menyebabkan Tuhan murka. Pikirkan, kunci di dalam ibadah yang benar adalah takut akan Tuhan, yaitu untuk mendekatinya dengan rasa hormat dan respek yang terdalam. Sembah Dia dengan berfokus kepadanya, tidak seperti yang kita inginkan, cepat mendengar dan lambat berbicara, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yakobus 1 ayat 19. Harus menjadi sikap kita di dalam beribadah jika kita ingin menyenangkan Tuhan. Di dalam 2 ayat berikutnya dari teks kita melihat kata dari yang kedua, kita belajar keuntungan penindas. Kita perhatikan opsi yang terjadi seperti yang telah pengkhotbah amati di dalam pasal 3 ayat 16, dan dia lihat lagi, berkali-kali dia lihat dan dia tuliskan lagi di dalam pengkhotbah 4 ayat 1, dikatakan oleh Salomo, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tidak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi ini adalah berbicara tentang pejabat-pejabat daerah, bahkan pejabat-pejabat tinggi yang sering kali menindas rakyat mereka, sehingga rakyat yang tidak mempunyai kuasa tidak dapat berbuat apa-apa selain menangis, bersedih hati, dan meratapi nasibnya. Pengkhotbah berkata, janganlah heran jikalau kita menjumpai banyak pengkhotbah yang menindas rakyatnya. Bahkan ketika ada penindasan terhadap orang miskin dan penyimpangan keadilan adalah suatu keuntungan bila pejabat daerah dihormati. Nah, sering sekali di dalam kehidupan mereka akan dibawa ke pengadilan. Tetapi bahkan jikalaupun mereka bisa bebas dari pengadilan negeri atau bahkan Mahkamah Agung, tetapi sekali-sekali mereka tidak akan lolos di hari penghakiman, karena Yesus sendiri yang akan menghakimi orang-orang yang berdosa. Keuntungan yang diambil di dalam penindasan biasanya akan habis dengan begitu cepat. Dengan bertambahnya penghasilan, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Mereka yang menindas orang lain jarang sekali untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak dapat mengkonsumsi semuanya.
keuntungan apa saja dari hasil tanah yang mereka peroleh akhirnya akan menetes atau merembes ke bawah, ya akan tercurahkan kembali ke bumi. Jadi perhatikanlah akhir dari kehidupan orang-orang yang suka memakan suap, sogokan, kemudian orang-orang yang suka menindas, rakus, dan sebagainya. Harta yang mereka raup biasanya tidak mereka makan semuanya. Semuanya biasanya, bahkan sebagian besar itu akan kembali kepada orang lain yang menikmatinya. Tentu saja penindasan terhadap orang miskin dan penyimpangan keadilan sering terjadi dimotivasi oleh keinginan untuk menjadi kaya raya. Jadi kita tidak perlu heran menemukan pengkhotbah yakni Salomo kembali kepada tema mengenai kesia-siaan kekayaan saat dia menawarkan kata-kata berikut ini. Yakni yang ketiga, kita melihat mengenai kekayaan. Kaya itu sekali lagi adalah kesia-siaan, karena kekayaan tidak dapat memuaskan. Pecinta perak dan kelimpahan tidak akan pernah dapat memuaskan orang. Jadi orang-orang yang haus akan uang, haus akan emas, haus akan perak, dan harta karun lainnya, mereka sama sekali tidak bisa dipuaskan. Saat kekayaan bertambah, maka keinginan untuk lebih banyak dan lebih lagi itu akan terus meningkat, ya. Jadi mereka tidak akan pernah mencapai satu titik mengatakan cukup. Karena mereka yang terobsesi dengan kekayaan biasanya terluka oleh kekayaan itu sendiri. Kekayaan bisa melukai orang yang memilikinya, sementara seorang pekerja menikmati tidur lelap. Kelimpahan orang kaya memberikan terlalu banyak kekacauan dan kekhawatiran di dalam hidupnya, sehingga sering sekali tidak bisa tidur lelap. Nah, jadi dalam hal inilah pengkhotbah melihat bahwa seorang pekerja yang makan sehari, bekerja sehari itu jauh lebih bahagia daripada orang kaya yang tidak bisa tidur. Melalui kemalangan atau akhirnya melalui kematian, seseorang dikalahkan oleh kekayaan mereka. Apa nilainya kemudian kekayaan jika di dalam perolehannya seseorang harus menanggung banyak kesedihan, banyak sakit penyakit, dan banyak amarah? Saudara, ini sekali lagi dilihat oleh pengkhotbah adalah hal yang sia-sia. Lalu dia juga mengobservasi mengenai kekayaan. Adalah baik untuk menikmati kebaikan dari kerja keras seseorang. Tetapi Tuhanlah yang memberi seseorang kekuatan untuk benar-benar menikmatinya. Situasi yang menyedihkan adalah di mana Tuhan memberikan seseorang kemampuan untuk memperolehnya kekayaan, tetapi orang itu tidak menikmati. Nah, ini adalah kesedihan sendiri. Kita melihat ada begitu banyak orang dengan berbagai cara halal dan non-halal memperoleh kekayaan, tetapi akhirnya toh mereka tidak dapat menikmatinya. Tidak masalah jika seseorang berumur panjang dan memiliki 100 anak-anak, kecuali seseorang dapat dipuaskan oleh anugerah Tuhan. Bila tidak, orang itu lebih buruk daripada anak ataupun bayi yang gugur. Bahkan jika seseorang bisa hidup 2000 tahun sekalipun. Kekayaan itu sendiri tidak dapat memuaskan jiwa. Tubuh mungkin terisi oleh makanan, tetapi bukan itu yang mengisi jiwa. Lebih baik puas dengan apa yang dilihat daripada mengembara untuk apa yang diinginkan. Kekayaan benar-benar tidak dapat mengubah banyak hal. Kekayaan adalah manusiawi dan tidak bisa bersaing dengan Tuhan. Kekayaan bukanlah hal-hal yang benar-benar membuat manusia lebih baik. Kekayaan hanya meningkatkan kesombongan. Jawaban atas pertanyaan kehidupan tidak dapat ditemukan dengan memperjuangkan kekayaan. Jadi kekayaan sama sekali bukan segala-galanya. Kesimpulannya, dalam mengajukan pertanyaan seperti, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Pengkhotbah menggambarkan kesia-siaan mencari kekayaan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Sungguh, jawabannya bisa ditemukan dengan berpaling kepada Tuhan, bukan berpaling kepada kekayaan. Itulah sebabnya seseorang harus berhati-hati di dalam menyembah Tuhan. Kita harus mendekat untuk mendengar apa yang Tuhan telah nyatakan melalui firman-Nya. Khususnya melalui firman
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kita mempelajari jawaban akhir atas pertanyaan yang menantang pengkhotbah dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Pengkhotbah memberitahu kita bahwa jawaban atas kehidupan tidak ditemukan di dalam hal-hal kehidupan ini. Apakah kita bersedia karena Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pengamatan pengkhotbah ketika melihat jerih lelah manusia yang ada di bawah matahari ini. Jadi kalau manusia bersandar kepada kekayaan semata, itu adalah hal yang sia-sia. Pengkhotbah memberikan kunci kehidupan yang tidak sia-sia agar kita dapat menikmati jerih payah kita di bawah matahari adalah kita beribadah yang benar. Kiranya seumur hidup kita menjalankan ibadah yang benar di dalam menyembah Dia dengan cara yang benar dan dengan motivasi yang benar. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.